Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pernah nggak sih ngerasain titik ini? Titik di mana sesuatu di dalam diri kamu kayak berhenti aja. Bukan karena sakit hati, bukan karena kecewa berat, tapi karena capek. Capek ngejar, capek ngasih effort sendirian, capek ngebuktiin diri, capek berharap. Terus suatu hari kamu bangun dan mikir, oh, ternyata aku sudah sejauh ini ngos-ngosan. Nggak ada marah, nggak ada dendam, cuma ya sudah, selesai. Dan lucunya, justru di momen pas kamu berhenti maksa itu, ada hal aneh yang kejadian. Tanpa kamu sadari, kamu malah jadi lebih menarik dibanding waktu kamu mati-matian ngejar. Bukan karena kamu jadi dingin, bukan karena kamu sok cuek, tapi karena energi kamu berubah, cara kamu hadir beda. Lebih santai, lebih tenang, lebih berisi. Ini bukan cerita soal menyerah sama hubungan. Bukan juga soal nutup diri dari rasa sayang. Sama sekali bukan. Ini soal naik kelas. Ini soal kamu akhirnya berhenti lari-lari dan mulai berdiri tegak. Dan kalau kamu lagi ada di titik ini, atau pelan-pelan nyampe ke sini, apa yang bakal kita omongin ini bakal ngejelasin kenapa cara kamu ngelihat hubungan sebentar lagi bakal jungkir balik. Kalau selama ini kamu ngerasa capek karena selalu jadi yang mulai chat duluan, selalu jadi yang mikir keras, selalu ngerasa harus lucu, harus menarik, harus layak biar dipilih, tenang, kamu nggak sendirian. Dan bagian ini biasanya nusuk halus tapi dalam. Karena secara psikologi, orang yang berhenti ngejar itu bukan kalah, bukan ditolak, tapi sadar. Ini bukan soal nggak mau lagi, ini soal nggak mau maksa. Ada beda besar di situ. Saat kamu berhenti ngejar, kamu juga berhenti naruh harga diri kamu di respon orang lain. Kamu nggak lagi ngukur diri dari cepat atau lambatnya dibales, dari seberapa sering dicari, dari seberapa besar perhatian yang dikasih. Dan justru di titik itu, kamu jadi kelihatan lebih utuh, lebih tenang, lebih dewasa. Kalau sekarang kamu lagi ngerasa ada yang geser di dalam diri kamu, dengerin baik-baik. Ini bukan kamu jadi pahit. Ini bukan kamu jadi dingin. Ini tanda kamu bangun. Dan kalau kamu mau, ayo ketik rame-rame di kolom komentar. Aku sudah selesai ngejar. Bukan buat cari validasi, tapi buat ngasih tanda ke diri sendiri kalau kamu sudah beda dari kemarin. Oke, kalau udah, kita mulai dari sini teman-teman. Sekarang kita masuk ke bahasan utamanya. Ini bagian yang sering banget dialamin, tapi jarang ada yang benar-benar sadar. Pertama, kamu berhenti capek-capek jadi orang lain. Selama ini, mungkin bertahun-tahun, kamu hidup kayak lagi tampil. Setiap ngobrol mikir, ini aman gak ya? Setiap kencan rasanya kayak penilaian. Setiap chat dipikirin kelamaan. Takut salah kata. Takut kelihatan terlalu cepat. Takut gak cukup menarik. Kamu berusaha jadi versi yang pantas. Pantas buat disukai, pantas buat dipilih. Jadi lebih lucu, lebih pede, lebih sibuk, lebih misterius. Intinya, kamu nyesuaiin diri terus. Dan jujur aja, kadang berhasil. Ada yang tertarik. Ada yang mau jalan, tapi di dalam, kamu tetap ngerasa kosong, karena selalu ada rasa was-was. Dia suka aku yang ini, atau cuma suka versi yang lagi aku bentuk. Dan rasa ragu itu lebih capek daripada ditolak. Ditolak itu sakit, tapi jelas. Kalau ini, kamu kayak ngejalanin hubungan sambil jaga topeng. Sampai akhirnya ada satu titik kamu mikir, sudah deh. Bisa karena kebanyakan drama. Bisa karena kebanyakan ngasih ke orang yang gak seimbang balasannya. Bisa juga karena kamu udah lelah aja. Nggak ada kejadian besar, nggak ada pengumuman. Kamu cuman berhenti maksa. Kamu nggak lagi selalu mulai chat. Nggak lagi sibuk ngatur ini itu biar kelihatan menarik. Nggak lagi langsung ada setiap dibutuhin. Kamu berhenti ngebuktiin nilai diri kamu lewat effort berlebihan. Dan di sini yang menarik, waktu kamu berhenti berusaha kelihatan cukup, kamu malah jadi lebih kelihatan. Lebih santai, lebih tenang, lebih jadi diri sendiri. Energi kamu yang tadinya kebagi kemana-mana sekarang balik ke kamu. Dan itu kerasa. Orang di sekitar bisa ngerasain perubahan itu. Ini bukan trik, bukan strategi. Ini efek alami ketika kamu mutusin buat milih diri sendiri. Milih tenang daripada capek cari validasi. Dan ini baru awal. Karena setelah itu, biasanya kamu mulai sadar satu hal yang agak lucu. Semakin kamu gak ngejar, semakin ada yang nyari. Semakin kamu santai, semakin enak diajak dekat. Dan yap, itu bukan kebetulan guys. Nah, lanjut ya.
Setelah kamu berhenti ngejar dan mulai lebih santai sama diri sendiri, biasanya ada satu fase lanjutan yang datangnya pelan-pelan. Nggak rame, nggak dramatis, tapi ngena. Nah yang kedua, di fase ini, kamu akhirnya kenal nilai diri kamu sendiri. Dulu, mungkin tanpa sadar, harga diri kamu naik turun tergantung perhatian lawan jenis. Kalau ada yang tertarik, kamu ngerasa aman, ngerasa pede, ngerasa berharga. Tapi begitu responsnya datar atau hilang, pikiran langsung muter. Mulai overthinking, mulai nyalahin diri sendiri, mulai nanya, gua kurang apa sih? Tanpa sadar juga, kamu ngasih remote control ke orang lain buat ngatur rasa percaya diri kamu. Validasi mereka jadi tolok ukur. Persetujuan mereka jadi bahan bakar. Jadinya tiap interaksi berasa kayak sidang, di mana kamu sibuk ngebuktiin kenapa kamu layak dapat waktu, perhatian, dan tempat di hidup mereka. Terus pas kamu berhenti ngejar, hidup kayak maksa kamu buat ketemu sama diri sendiri. Beneran ketemu. Nggak ada lagi distraksi ngejar perhatian, nggak ada lagi suntikan dopamin dari chat baru, nggak ada lagi validasi instan. Kamu dihadapkan sama satu pertanyaan yang simpel tapi nusuk. Gue ini siapa sih kalau nggak ada yang merhatiin? Awalnya jujur aja, berasa kosong. Sunyi tapi ribut di kepala. Nggak ada yang ditungguin, nggak ada yang bikin deg-degan. Tapi dari situ, pelan-pelan kamu mulai bangun hidup kamu sendiri. Kamu mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Ke badan kamu, ke skill kamu, ke cara mikir kamu, ke kerjaan kamu, ke hobi kamu, ke circle kamu, ke ketenangan kamu. Bukan buat pamer, bukan buat pembuktian, tapi karena akhirnya energi kamu balik ke tempat yang benar, ke diri kamu. Kamu mulai tegas sama diri sendiri. Berani bilang enggak ke hal-hal yang nguras. Berani bilang iya ke hal-hal yang nambah. Kamu pasang batas yang dulu sering kamu langgar sendiri. Kamu pergi dari situasi yang dulu kamu tahan-tahan. Kamu berhenti jelasin diri kamu ke orang yang dari awal emang enggak mau ngerti. Dan di satu titik, ada momen kecil tapi dalam. Kamu ngaca terus mikir, gue suka sama versi gue yang sekarang. Bukan versi yang capek-capek nyenengin orang. Bukan versi yang cari pengakuan. Tapi versi yang apa adanya. Perubahan dari dalam ini ngubah banyak hal. Karena pas kamu tahu nilai diri kamu enggak lagi nawar harga diri jadi murah. Enggak lagi nurunin standar demi diterima. Enggak lagi puas sama remah-remah perhatian. Karena kamu sadar kamu itu satu paket, bukan bonus. Dan ini kerasa banget. Orang bisa langsung ngerasain bedanya. Antara orang yang pede karena tahu nilainya, sama orang yang pede karena lagi minta diyakinin. Yang satu tenang dan narik. Yang satu, mau seberapa rapi pun main peran, tetap kebaca butuh. Dan lucunya, validasi dari dalam ini bawa efek lanjutan yang jarang dibahas. Efek yang pelan-pelan ngebalik posisi dan dinamika hubungan yang selama ini kamu alamin. Nah lanjut. Kalau tadi kamu sudah berhenti ngejar dan sudah tahu nilai diri kamu, sekarang masuk ke bagian ketiga. Dan ini, jujur aja, salah satu shift paling kuat. Di fase ini, kamu jadi nyaman buat pergi. Dulu, mungkin bertahun-tahun, kamu tipe yang nahan. Nahan hubungan yang arahnya enggak kemana-mana. Nahan perhatian yang datangnya kadang ada kadang hilang. Nahan potensi, nahan kalimat, ya sudah lihat nanti aja gimana. Kamu bertahan karena pergi itu kerasa kayak kalah. Kayak nyerah. Kayak ngaku kalau kamu enggak cukup kuat buat bikin semuanya jalan. Kamu nerima sikap enggak sopan yang dibungkus dengan alasan, dia emang mandiri. Kamu nerima sinyal campur aduk yang dibungkus dengan dia emang ribet. Kamu nerima posisi jadi opsi cadangan yang dibungkus dengan dia lagi nyari arah hidup. Dan semua itu kamu telan, karena kamu pikir, mungkin ini harga yang harus dibayar buat dekat sama seseorang. Tapi begitu kamu berhenti ngejar, begitu kamu benar-benar sadar nilai diri kamu, ada satu momen klik di kepala. Kamu sadar, pergi itu bukan lemah. Pergi itu justru bijak. Bukan nyerah, tapi naik level. Bukan karena nggak bisa dapetin dia, tapi karena kamu nggak mau nerima diperlakukan setengah-setengah. Kamu juga berhenti ngelihat penolakan sebagai tanda kamu kurang. Kamu mulai ngelihatnya sebagai informasi. Data. Kalau seseorang nunjukin lewat sikapnya kalau kamu bukan prioritas, kamu enggak lagi debat sama kenyataan. Enggak lagi maksa. Enggak lagi ngejar lebih keras. Kamu cukup mundur selangkah. Dan di sini psikologinya mulai menarik. Begitu kamu nyaman buat pergi, rasa desperate itu hilang. Dan waktu rasa desperate hilang, keputusan-keputusan desperate juga ikut hilang.
Kamu enggak lagi ngejar orang yang jelas-jelas enggak tertarik. Enggak lagi invest di hubungan satu arah. Enggak lagi ngasih energi hubungan ke situasi abu-abu. Waktu kamu jadi berharga, karena kamu sendiri yang nganggep waktu kamu berharga. Perhatian kamu jadi selektif, karena kamu milih kemana kamu ngasihnya. Energi kamu jadi kejaga, karena kamu jaga sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Orang lain mulai notice, mulai ngeh waktu kamu nggak ngejar lagi, waktu kamu nggak double chat, waktu kamu nggak muter jadwal hidup kamu demi mereka, waktu kamu kelihatan santai dan nggak keganggu sama permainan-permainan kecil. Dan untuk pertama kalinya, situasinya kebalik. Mereka yang mulai ngejar. Enggak semuanya, tapi yang tepat, yang benar-benar ngelihat nilai kamu, bukan yang cuman ngetes batas kamu, yang nambah hidup kamu, bukan yang bikin ribet. Di titik ini, kamu ngerasain sesuatu yang jarang banget orang rasain. Pilihan yang nyata. Bukan pilihan karena siapapun yang ngasih perhatian langsung kamu terima. Tapi pilihan karena sekarang kamu bisa milih siapa yang pantas dapat perhatian kamu. Tapi kenyamanan buat pergi ini masih bawa satu kesadaran lagi. Kesadaran yang ngejelasin kenapa hubungan kamu tiba-tiba jadi lebih sehat, lebih ringan, dan lebih seimbang dari sebelumnya. Nah lanjut. Setelah kamu nyaman buat pergi dan enggak lagi takut kehilangan, biasanya muncul satu kesadaran lagi yang pelan tapi dalam. Ini yang keempat, dan ini sering banget baru kerasa setelah semua yang sebelumnya kejadian. Di fase ini, kamu berhenti pengen nyelamatin atau ngebenerin siapapun. Coba inget-inget ke belakang. Berapa kali kamu ketemu orang yang dari awal sebenarnya sudah kelihatan ada masalahnya. Red flag di mana-mana. Susah dekat secara emosional. Luka lama belum kelar. Tapi bukannya mundur, kamu malah mikir, gue bisa bantu, gue bisa beda, gue bisa jadi orang yang bikin dia berubah. Kamu coba nyelamatin dia dari hubungan masa lalunya. Kamu coba benerin rasa enggak amannya. Kamu coba obatin luka-lukanya. Kamu ngasih kesabaran ekstra, pengertian ekstra, kesempatan ekstra, bahkan lebih dari yang wajar. Dan ujung-ujungnya apa? Kamu dianggap biasa aja, atau ditinggal buat orang lain yang effortnya bahkan enggak setengah dari kamu. Dari situ kamu belajar dengan cara yang agak nyakitin. Cinta nggak bisa maksa orang buat cinta balik. Kamu nggak bisa ngebenerin orang yang nggak siap ngebenerin dirinya sendiri. Kamu juga nggak bisa nyelamatin orang yang sebenarnya nggak mau diselamatin. Pas kamu berhenti ngejar, di saat yang sama kamu juga berhenti jadi penyelamat. Kamu nggak lagi ngelihat orang yang berantakan sebagai proyek. Kamu nggak lagi nyamain sifat peduli kamu dengan kewajiban buat berkorban. Kamu nggak lagi percaya kalau cinta kamu, kesabaran kamu, konsistensi kamu bisa ngubah orang yang emang enggak niat berubah. Ini bukan berarti kamu jadi dingin atau enggak peduli. Sama sekali bukan. Ini tanda kamu makin bijak. Kamu mulai sadar kalau hubungan yang sehat itu butuh dua orang yang sama-sama utuh. Bukan satu orang yang capek-capek nutupin kekurangan yang lain. Kamu sadar kamu lagi nyari pasangan, bukan pasien. Dari sini kamu mulai lebih peka sama timbal balik. Dia ngimbangin energi kamu enggak. Dia mulai duluan enggak? Dia invest enggak? Dia hadir enggak? Atau kamu doang yang sibuk ngebangun sesuatu sendirian? Kamu juga mulai milih tenang daripada deg-degan. Kamu mulai ngerti kalau drama itu bukan kedalaman, dan chaos itu bukan chemistry. Kamu sadar cinta yang beneran enggak butuh misi penyelamatan tiap minggu. Perubahan ini ngubah total siapa yang ketarik sama kamu. Karena orang yang emang siap buat hubungan sehat enggak nyari penyelamat. Mereka nyari partner. Mereka nyari orang yang hidupnya rapi, bukan orang yang rela ngerusak hidupnya sendiri buat ngebenerin hidup orang lain. Dan orang-orang yang cuma tertarik sama kamu waktu kamu ngejar, waktu kamu tampil, waktu kamu berkorban tanpa dibalas, pelan-pelan hilang sendiri. Bukan karena kamu nolak mereka, tapi karena energi kamu sudah enggak manggil mereka lagi. Ini ngebuka ruang buat sesuatu yang mungkin belum pernah kamu rasain sebelumnya. Tapi sebelum ke sana, ada satu perubahan psikologis lagi yang biasanya kejadian. Perubahan yang ngejelasin kenapa sekarang kamu ngerasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih tenang dibanding bertahun-tahun sebelumnya. Nah lanjut, dari semua perubahan yang tadi kita bahas, ada satu lagi yang paling kerasa efeknya. Ini yang kelima. Dan jujur aja, ini shift yang beneran ngubah segalanya. Di fase ini, kamu akhirnya ngelepas hasil akhir. Dulu, hidup kamu kayak keikat sama hasil. Obrolan harus berjalan mulus. Kencan harus ada lanjutannya. Chat harus dibales. Hubungan harus jadi. Perasaan kamu naik turun tergantung hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kamu kontrol. Setiap interaksi berasa berat.
Tiap jeda jadi bahan mikir. Balasan lama dikit langsung ditarik ke kesimpulan. Kamu nganalisis segalanya, kepikiran detail kecil, nebak-nebak perasaan dia, mikirin kamu dipilih apa enggak. Hidup kamu jadi penuh kecemasan karena kebahagiaan kamu taruh di tangan variabel yang di luar kendali kamu. Mood dia, ketertarikan dia, ketersediaan dia, perasaan dia. Semua itu bukan urusan kamu, tapi kamu jadikan pusat hidup kamu. Sampai akhirnya, pas kamu berhenti ngejar dan benar-benar mundur dari permainannya, kamu dihadapin sama satu kenyataan yang justru ngebebasin. Kamu nggak bisa ngatur perasaan orang. Kamu nggak bisa maksa ketertarikan. Kamu nggak bisa nego soal hasrat. Kamu juga nggak bisa nyuruh siapapun buat milih kamu. Dan begitu itu beneran kamu terima. Begitu kamu benar-benar ngelepas hasil akhirnya, semuanya berubah. Kamu mulai hadir tanpa agenda. Ngobrol tanpa tujuan tersembunyi. Nggak lagi nyetir arah obrolan. Nggak lagi ngitung-ngitung langkah. Nggak lagi main peran. Kamu cuma jadi diri kamu dan ngebiarin semuanya jalan apa adanya. Kalau dia tertarik, ya sudah, enak. Kalau enggak, juga enggak masalah. Apapun hasilnya, ketenangan kamu tetap utuh. Nilai diri kamu enggak geser. Hidup kamu tetap jalan ke depan. Ngelepas hasil akhir bukan berarti kamu jadi enggak peduli sama koneksi. Tapi kamu berhenti bikin koneksi itu jadi identitas hidup kamu. Kamu enggak lagi ngukur hari kamu dari siapa yang ngechat. Enggak lagi ngukur nilai diri kamu dari siapa yang pengen sama kamu. Kamu mulai ngukur hidup dari seberapa selaras kamu sama diri kamu sendiri. Dan ini paradoks yang jarang banget disadari. Justru di momen kamu enggak butuh hasil tertentu, disitulah kamu paling menarik. Karena rasa butuh itu bikin orang menjauh. Rasa desperate itu bikin orang risih. Kelekatan ke hasil itu bikin energi kamu berat. Sebaliknya, orang yang utuh dengan atau tanpa siapapun, orang yang menikmati kebersamaan tapi enggak bergantung, orang yang siap pergi kalau dinamikanya enggak sehat, itu kerasa magnetis. Orang-orang bisa langsung ngerasain bedanya. Antara kamu hadir karena milih, sama hadir karena butuh divalidasi. Antara kamu benar-benar ada di momen, sama kamu yang pikirannya sudah 3 langkah ke depan buat ngamanin komitmen. Di ruang inilah koneksi yang beneran lahir. Bukan di ngejar-ngejar, bukan di pembuktian, tapi di kehadiran yang jujur dan bebas dari keterikatan antara dua orang yang sama-sama milih satu sama lain. Tapi ngelepas hasil akhir ini masih nganterin ke satu perubahan psikologis terakhir. Perubahan paling penting, yang ngejelasin kenapa bukan cuma urusan hubungan, tapi seluruh hidup kamu tiba-tiba terasa lebih rapi, lebih naik, dan lebih hidup. Nah, dari semua perubahan yang tadi kita bahas, ada satu titik pamungkas. Ini yang keenam, dan di sini biasanya semuanya klik. Hidup kamu mulai kelihatan arahnya. Di fase ini, kamu akhirnya naruh fokus ke misi hidup kamu sendiri. Karena sebenarnya, di dalam setiap orang, selalu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan cinta. Ada panggilan, ada tujuan, ada hal yang bikin kamu ngerasa hidup. Buat sebagian orang, itu bangun bisnis. Buat yang lain, ngedalemin skill. Ada yang lewat karya, ada yang lewat fisik, ada yang lewat kontribusi ke lingkungan sekitar. Apapun bentuknya, kamu selalu punya itu. Masalahnya, selama ini hal itu sering kamu taruh di urutan belakang. Kamu tunda. Kamu sisihin. Waktu, energi, dan fokus kamu kebanyakan habis buat ngejar, buat usaha, buat ngebangun sesuatu sama orang yang bahkan belum tentu mau bangun bareng kamu. Misi kamu ketunda karena kamu mikir hubungan bakal ngelengkapin hidup kamu. Kamu ngerasa, nanti deh fokus ke diri sendiri, yang penting hubungan aman dulu. Nanti deh kejar mimpi, yang penting dia sudah di tangan. Kamu pikir setelah dapet dia, baru kamu jadi versi diri kamu yang kamu mau. Tapi begitu kamu berhenti ngejar, begitu kamu enggak lagi ngejar validasi dari luar, ada satu kesadaran yang kebalik total. Kamu sadar urutannya selama ini salah. Kamu bukan jadi versi terbaik diri kamu setelah dapat hubungan. Justru kamu jadi versi terbaik diri kamu dulu. Dan hubungan yang tepat bakal nyusul sendiri. Dari situ, semua energi yang dulu kamu buang buat mikirin chat, nyusun kencan, ngatur perasaan orang, takut kehilangan, kamu alihin ke diri kamu sendiri. Ke kerjaan kamu, ke badan kamu, ke pikiran kamu, ke skill kamu, ke tujuan kamu. Kamu mulai bangun lebih pagi. Kamu mulai tegas sama distraksi. Kamu mulai investasi ke hal-hal yang hasilnya numpuk jangka panjang. Kamu berhenti ngecek ponsel tiap 5 menit dan mulai ngecek progres hidup kamu sendiri. Dan di situ,
Ada hal gila yang kejadian. Kamu ngerasa lebih penuh. Bukan karena kamu enggak pengen koneksi, tapi karena koneksi enggak lagi jadi satu-satunya sumber kepuasan hidup kamu. Percaya diri kamu tumbuh dari pencapaian, bukan dari validasi. Kehadiran kamu jadi kuat bukan karena performa, tapi karena tujuan. Energi kamu berubah bukan karena pura-pura, tapi karena kamu benar-benar bertumbuh. Dan ini kelihatan. Orang-orang tuh notice orang yang lagi jalanin misi hidupnya. Mereka kerasa kalau kamu punya arah. Kalau hidup kamu lagi dibangun. Kalau ada struktur, tujuan, dan momentum. Mereka notice waktu kamu enggak selalu tersedia karena kamu lagi sibuk ngerjain hidup kamu sendiri. Dan orang yang tepat, yang matang, yang sehat, mereka tertarik sama itu. Mereka enggak pengen nyelamatin orang yang enggak kemana-mana. Mereka pengen jalan bareng orang yang tahu mau kemana. Ini potongan terakhir dari semuanya. Waktu kamu prioritasin misi hidup kamu, waktu kamu ngebangun diri kamu jadi orang yang kamu banggakan, waktu kamu bikin hidup yang enggak perlu kamu kaburin, kamu berhenti ngejar karena kamu sadar satu hal penting. Kamu memang enggak pernah ditakdirin buat ngejar. Kamu ditakdirin buat jadi tujuan. So mas mbak sekalian, semua yang kita bahas dari tadi bukan soal main tarik ulur. Bukan soal manipulasi. Bukan soal jadi dingin. Ini soal evolusi. Soal tumbuh dari versi diri yang haus pengakuan. Jadi versi diri yang bisa ngakuin dirinya sendiri. Dari rasa kurang ke rasa cukup. Dari butuh ke utuh. Dari acting ke hadir sepenuhnya. Waktu kamu berhenti ngejar sepenuhnya, kamu bukan lagi nolak cinta. Kamu nolak versi cinta yang bikin kamu ninggalin diri kamu sendiri. Kamu nolak ide bahwa kamu harus ngebuktiin nilai diri kamu. Kamu nolak capeknya hidup sebagai orang lain. Dan justru di situ, kamu nemuin sesuatu yang jauh lebih baik. Kamu nemuin diri kamu sendiri. Kamu nemuin tenang. Kamu nemuin tujuan. Kamu nemuin aura yang narik orang-orang yang tepat tanpa kamu harus usaha berlebihan. Psikologi di balik orang yang berhenti ngejar itu sebenarnya simple. Mereka akhirnya paham, orang yang tepat nggak bakal bikin kamu ngejar. Dia bakal ketemu di tengah. Dia bakal ngimbangin. Dia bakal invest. Dia bakal milih kamu sejelas kamu milih dia. Dan sebelum orang itu hadir, kamu sudah damai ngebangun diri kamu sendiri. Jadi, versi diri yang memang pantas buat hubungan sehat. Kalau kamu ngerasa semua tanda ini lagi kejadian di hidup kamu, kalau kamu ngerasa lagi masuk ke versi diri yang baru ini, ayo rame-rame ketik di kolom komentar. Aku milih diri aku sendiri. Bukan sebagai penolakan terhadap cinta, tapi sebagai pernyataan harga diri. Karena kebangkitan kamu bukan soal nyerah sama cinta. Ini soal akhirnya sadar, cinta itu selalu dimulai dari diri sendiri. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.